Halo teman-teman sahabat Theo JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Theo JB. Kali ini kita akan membahas negara yang mungkin kalian belum pernah mendengar. Nama negara ini yaitu Eswatini. Kalian baru tahu kan? Negara apa itu? Kok kayak nama orang Jawa? Jadi negara Eswatini adalah sebuah negara kecil yang letaknya ada di benua Afrika. Salah satu hal yang menarik yang ada di sini yaitu ibu negaranya dilarang memiliki anak. Cukup aneh ya teman-teman. Lalu hal menarik apa dan hal unik apa yang ada di Eswatini ini? Yuk kita terbang ke Eswatini. Kembali lagi di channel Theo JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Eswatini dulunya merupakan negara jajahan dari Inggris dan mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Dulunya negara ini bernama Swaziland, lalu dirubah namanya pada tahun 2018 menjadi Eswatini. Berikut 9 fakta negara Eswatini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Theo JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Theo JB. Profil negara. Negara Eswatini bernama lengkap Kerajaan Eswatini, dengan kepala negara dipimpin oleh raja serta dibantu ibu suri sebagai tangan kanan raja. Di samping itu juga ada Perdana Menteri yang ditunjuk oleh raja sebagai kepala pemerintahan. Lalu ada hal yang menarik teman-teman. Ibu kota negara Eswatini ini ternyata ada dua, yaitu kota Mbabane dan kota Lobamba. Lalu dari segi geografis, negara ini berada di benua Afrika bagian selatan dan terkurung oleh daratan. Kerajaan Eswatini sendiri berbatasan dengan negara Afrika Selatan di sebelah utara, barat, dan selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan negara Mozambik. Patut kalian ketahui juga teman-teman, jika negara Eswatini merupakan negara terkecil di benua Afrika dengan luas wilayahnya hanya sebesar 17.364 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.160.164 jiwa. Untuk agama, 88,8% penduduk menganut agama Kristen Protestan, 0,5% Kristen lain, 7,4% tidak beragama, 0,5% kepercayaan tradisional, sisanya 2,8% menganut agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 84% penduduk merupakan etnis Swazi, 10% etnis Zulu, dan 6% lainnya adalah etnis yang lain. Untuk bahasa yang digunakan di sini ada dua, yaitu yang pertama ada bahasa Swazi, yang kedua ada bahasa Inggris. Tidak heran ya teman-teman jika sebagian besar masyarakat di sini lancar sekali berbahasa Inggris. Lalu untuk perekonomian, negara Eswatini termasuk negara yang miskin dengan separuh atau 51% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dihitung pendapatannya dalam sehari di bawah Rp50.000. Perekonomian negara ini ditopang oleh tambang batu bara, gula, konsentrat minuman ringan, benang kapas, jeruk, dan buah kalengan. Dengan tujuan ekspor tertinggi 95% ke Afrika Selatan, 0,9% ke Eropa, 0,9% ke Jepang, dan 0,5% ke Singapura. Lalu ada hal yang menarik lagi teman-teman. Untuk mata uang yang digunakan di negara Eswatini ini juga ada dua. Yang pertama ada mata uang lilangeni dengan kurs 1 lilangeni sama dengan Rp841. Yang kedua ada Rand Afrika Selatan dengan kurs 1 Rand sama dengan Rp845. Jadi kedua nilai mata uang ini disamakan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat pada saat yang bersamaan. Monarki absolut. Fakta unik pertama negara Eswatini ini adalah bentuk pemerintahannya yaitu monarki absolut, yaitu sistem pemerintahan raja memiliki hak penuh atas negaranya.
dan hal tersebut tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Sebagai bukti ya teman-teman, pada saat perubahan nama negara pada bulan April pada tahun 2018 yang lalu, tanpa konsultasi dengan Perdana Menteri maupun Dewan, sang raja tiba-tiba mengumumkan perubahan nama negaranya dari Swaziland menjadi Eswatini. Lalu ada hal yang unik lagi. Jika biasanya raja penerus ditentukan oleh raja yang saat ini berkuasa, hal tersebut tidak berlaku di Eswatini. Setelah kematian raja, maka penerusnya bisa dipilih dan diputuskan oleh Dewan Tetua Adat yang bernama Ligogo. Mereka yang bertugas menentukan raja dari istri yang mana yang akan meneruskan kepemimpinannya. Istri raja dilarang mempunyai anak. Tahukah kalian teman-teman, jika istri pertama raja di Eswatini dikenal sebagai istri agama. Dia dianggap termasuk keluarga kerajaan dan menjadi perpanjangan tangan dari raja yang baru. Untuk memenuhi tugas-tugasnya, istri agama dilarang mempunyai anak, sedangkan istri-istri lain raja boleh memiliki anak. Sebagai informasi, raja yang saat ini berkuasa yaitu Maswati III memiliki kurang lebih 15 istri, dan hal tersebut masih bisa bertambah istrinya setiap tahun. Jadi begini teman-teman, setiap tahun kerajaan memiliki agenda yaitu upacara Umlanga. Saat upacara Umlanga berlangsung, seluruh wanita yang masih perawan bisa hadir ke sini sambil menari bugil di depan raja. Dari ribuan wanita perawan yang menari tersebut, lalu sang raja akan mengambil satu untuk dijadikan istrinya yang baru. Tradisi poligami ini ternyata sudah ada di zaman raja sebelumnya. Bahkan raja sebelumnya memiliki 70 istri. Wow. Negara HIV. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Eswatini merupakan negara dengan penderita HIV AIDS tertinggi di dunia. Dari total seluruh populasi di negara ini, 27% penduduk merupakan penderita HIV AIDS. Dan hal tersebut menjadi faktor kematian tertinggi di Eswatini ini. Banyaknya penderita HIV di sini dikarenakan banyaknya seks bebas dan kurangnya edukasi dari pemerintah. Sapi jadi barang bernilai. Di negara Eswatini ini, hewan sapi bisa dijadikan sebagai alat tukar transaksi. Bahkan, sapi bisa ditukarkan dengan tanah. Selain itu, sapi juga dijadikan sebagai mas kawin untuk menikahi putri kerajaan. Nggak tanggung-tanggung teman-teman, untuk menikahi seorang putri kerajaan, seorang pria harus membayarnya dengan 300 ekor sapi. Memiliki cagar alam tertua di dunia. Menurut penelitian, pegunungan di cagar alam Melolotska adalah salah satu yang tertua di dunia. Usianya diperkirakan mencapai 3,6 juta tahun. Di cagar alam ini terdapat berbagai satwa seperti gajah, singa, kuda nil, dan macan tutul. Orang albino diperlakukan layaknya binatang. Salah satu hal yang miris di negara Eswatini ini adalah perburuan orang albino. Mereka sering diburu layaknya binatang untuk dijadikan korban dalam ritual. Seringkali bagian tubuh orang albino ini digunakan sebagai jimat kesaktian. Bahkan pada pemilihan umum tahun 2013, alat untuk mencoblos menggunakan bagian dari tubuh manusia albino sebagai tanda keberuntungan. Selain orang albino, yang menjadi target buruan adalah orang-orang yang menderita penyakit ayan atau epilepsi. Pemerintah sudah melarang kegiatan ini, namun sampai hari ini perburuan manusia albino masih dilakukan, terutama di daerah pedesaan. Perlakuan kejam terhadap anak. Ada hal lain yang unik di sini teman-teman. Jika ada bayi yang baru lahir, bayi tersebut belum diakui sebagai manusia sampai bayi berusia 3 bulan. Sebelum bayi berusia 3 bulan, bayi itu masih dianggap sebagai benda yang tidak mempunyai nama dan tidak boleh disentuh oleh orang laki-laki. Selain itu,
para orang tua di negara Eswatini juga dapat mengirim anak-anak yang dianggap tidak patuh ke pusat rehabilitas anak-anak. Mereka dikirim ke sini untuk dipenjarakan, meskipun si anak itu tidak terlibat dalam kriminalitas. Jika orang tua merasa anaknya tidak patuh, maka bisa dipenjarakan. Di negara Eswatini ini juga ada peraturan jika anak-anak harus sopan kepada orang yang lebih tua. Mereka dilarang bertatapan mata secara langsung. Anak-anak bisa terkena hukuman cambuk jika melanggar peraturan tersebut. Wah, ngeri juga ya teman-teman. Negara miskin. Meskipun negara ini memiliki tambang batu bara yang cukup besar, namun hal tersebut tidak berdampak besar terhadap rakyat. Para pekerja di sini dibayar dengan gaji yang sangat murah. Mereka tidak akan berani mendemonstrasi karena harus taat kepada kerajaan. Lalu, kekayaan di negara Eswatini pun hanya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu para anggota kerajaan, bangsawan, dan pengusaha. Bahkan, anggaran APBN negara Eswatini sebesar 10% diambil untuk membiayai kerajaan. Tidak heran jika separuh atau 50% warga di sini hidup dalam kemiskinan. Cukup miris teman-teman. Demikianlah 9 fakta negara Eswatini. Satu-satunya negara kerajaan di benua Afrika, namun masih terus berjuang membangun negaranya. Ada pula beberapa aturan yang unik dan aneh. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.